Halo, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan juga selamat berlibur lebaran bagi rekan-rekan semua. Kembali lagi di Norman Radio Workshop. Dan pada kesempatan hari ini saya baru ada waktu untuk mereview lebih lanjut dari Dalcom DL9000 Pro ini yang memiliki tri-band ya. Yang versi ini, oke, yang kemarin saya sudah bahas. Jadi rekan-rekan ada yang menanyakan bagaimana sih ini untuk memprogram, untuk mengkoneksikan ke komputer ya. Apa aja sih yang diperlukan dan bagaimana sih caranya mengkoneksikannya dan tahapnya bagaimana untuk mengkoneksikan ke komputer. Oke, sekarang akan kita bahas selagi saya masih ada waktu. Dan kebetulan ada kesempatan setelah saya selesai mengerjakan beberapa pesanan juga rekan-rekan semua. Jadi saya baru ada waktu, mohon maaf nih agak sedikit lambat karena saya harus kejar pekerjaan saya selesai di workshop Norman Radio Workshop ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Apa aja sih yang akan kita perlukan? Yang paling terpenting ini ya, ini kabel datanya ya. Nah, ini kabel datanya DL9000 Pro dan DL8000 semua ini bisa. Ini Dalcom, bisa dibeli di Dalcom ya. Untuk kabel datanya ini sekitar harganya 125.000 kabel datanya ya. Dan kemudian kita membutuhkan aplikasi ya, aplikasi dimana untuk mengkoneksikan HT ini dan juga komputer. Oke. Nah, kita akan buka dulu ini nanti baut ini, baut yang ada di HT ini untuk kita memasukkan ini ya, kabel data ini ya. Ini kabel ini di sini itu untuk PTT ya, untuk extra mic dan juga untuk kabel data ya. Oke, kita buka bautnya, buka dulu. Nah, di sini ya. Jadi kita lihat ya, di sini ada jacknya. Nanti kan kita masukkan, saya akan review secara detail supaya rekan-rekan paham sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan login dulu. Oke. Kita akan instalkan aplikasinya. Nanti aplikasi ini saya akan bagikan juga ya buat rekan-rekan semua ya. Nanti tinggal download aja di link deskripsi ya untuk aplikasinya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah menginstal aplikasi dari Dalcom ini ya. Nah, ini ya, ini Dalcom. Nah, Dalcom driver ini saya akan sharing nanti ke rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tinggal mengaplikasikan saja dan menginstalkan ya. Nah, tahap yang pertama akan kita install ya. Ini dulu ya, USB COM driver. Jadi untuk USB ini dia memiliki driver ya. Jadi harus diinstalasikan dulu USB COM drivernya sebelum kita instalkan ini. Sebelum kita instalkan yang aplikasi Dalcom ini. Oke. Jadi sebelum kita instalkan ini, kita instalkan dulu USB COM driver ini. Nah, kita install seperti biasa. Ya, karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi saya akan menginstal ulangnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan install aplikasi Dalcom DL9000 Pro ini. Nah, double klik ya. Kita pilih English ya supaya paham. Nah, ini. Oke, isikan seperti itu dan instalkan di program file C ya. Ini install biar shortcutnya dikasih. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Mudah ya kalau installnya ya. Nah, jadi aplikasinya ini ya rekan-rekan. Nah, ini aplikasinya DL9000 Pro. Bagaimana sih tampilan aplikasinya? Nah, seperti ini tampilan aplikasinya. Jadi cukup mudah lah ya, cukup mudah difahami ya untuk aplikasi dari Dalcom DL9000 Pro ini ya. Langkah kedua yang akan kita lakukan adalah mengkoneksikan HT ini ya. Jadi kita mengkoneksinya harus dalam keadaan nyala ya, HT-nya ini ya. Jadi seperti ini, kita masukkan dulu. Ini dalam keadaan mati dulu ya. Kita akan masukkan USB ini ke komputer ya. Akan masukkan kita ke komputer. Ya, pastikan ada bunyi seperti itu, menandakan USB sudah terkoneksi secara sempurna dengan ini ya. Kemudian kita akan buka aplikasi Dalcom ya. Kemudian kita nyalakan.
Nah, seperti itu. Kemudian kita tekan read data. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu communication portnya. Nah, ini communication portnya kita pilih ya. Yang mana nih? Nah, kita akan coba read data. Nah, seperti itu. Dan terbaca semua rekan-rekan ya. Seperti itu. Jadi sebelumnya HT ini saya sudah program juga. Dan memang lebih mudah untuk mengkonfigurasi serta menginput dari frekuensi itu menggunakan aplikasi ini ya. Jadi cukup mudah. Meskipun mudah di sini pun memasukkannya. Jadi rekan-rekan apabila sudah memiliki kabel data, juga memiliki ada komputernya, apa salahnya rekan-rekan menggunakan ini ya. Nah, misal kita akan menambah frekuensi ya. Jadi Dalcom DL9000 Pro ini memiliki 200 channel frekuensi yang bisa kita input. Jadi sangat banyak sekali ya rekan-rekan ini. Sampai 199 ya. Jadi dari mulai 1 sampai 199 itu ada 200 channel ya gitu ya. Saya di sini baru menginput hanya sampai 20 saja memorinya ya. Nah, sekarang kita akan masukkan misalkan ya. Kita akan masukkan misalkan saya frekuensi kerja untuk misalkan aja ini ya. Misalkan kita akan frekuensi kerja untuk lokal gitu ya. Untuk lokal kita atau untuk channel kerja kita. Oke, ini pertama kita masukkan RX frekuensinya dulu. Ini untuk receivernya kita misalkan 145 500 lah gitu ya. Nah, seperti itu. Kita klik di sini sampingnya. Sorry. Nah, kita masukkan 145.500. Nah, seperti itu. Dan ketika kita klik di sampingnya ini sudah menyesuaikan juga 145.500 ya. Jadi dia otomatis TX-nya di 145.500, frekuensi frekuensi receiver juga di sini. Kemudian kalau kita mau setting simplex duplex gitu misalkan ya menggunakan repeater, nah kita tinggal rubah aja ini. TX frekuensinya misalkan di 143.400. Jadi dia udah otomatis TX-nya nanti akan di sini ya. TX-nya di 143.400 ya, seperti itu. Jadi kalau kita samakan ya dia akan sama keduanya gitu ya. Dia akan sama. Terus ini kita pilih menunya mau pakai karena HT ini kan ada menu low-nya 5 watt, untuk high-nya dia 9,5 sampai 10 watt ya. Meskipun di sini tertulis 13 watt tapi realnya dia kurang dari 10 watt, tapi maksimum 10 watt lah ya. 10 watt, sekitar 10 watt ya yang sudah kita review sebelumnya ya. Nah, biasanya saya sih pilihnya cukup dengan ini aja sih. Saya cukup dengan low aja. Jadi nggak saya input besar-besar lah gitu ya. Cukup lah gitu. Kalau untuk ini gitu ya. Jadi saya cukup dengan input low aja. 5 watt itu udah sangat cukup sekali. Dan kita akan beri nama di sini misalkan frek lokal misalkan gitu ya. Jadi ini terbatas ya. Jadi jangan terlalu panjang ya. L-lock ya. Frek lock AL ya. Nah, seperti itu. Apabila sudah selesai, kita di sini ketik di sini, klik ini ya. Klik write ini ya. Dia akan menulis ke perangkat ini. Nah, seperti itu ya. Dia langsung akan write seperti itu. Nah, itu tandanya. Nah, ditandakan dia seperti ini. Jadi sudah masuk frekuensinya ya. Kita tinggal klik OK aja. Oke, close. Kita akan cek di channel 21 ya. Channel 21 apakah betul? Sudah ada ya. Nih, rekan-rekan sudah masuk ya. Frek lock ya. 145 kita lihat tag-nya di mana? 143.400 tag-nya ya. Sesuai dengan frekuensi yang telah kita input di sini. Kemudian rekan-rekan misalkan mau men-save semua data ini di komputer. Jadi supaya nanti kalau misalkan ini di reset, jadi kita nggak usah input lagi seperti ini ya. Caranya gampang. Kita tinggal klik save menu ini dan kita berikan nama gitu ya.
misalkan set Dalcom. Nah ini kasih misalkan ini set Dalcom ini, jadi beri nama sesuai dengan keinginan rekan-rekan ya. Nah, frekuensi misalkan. Nah seperti itu, dan save. Nah itu kita akan coba save. Nah ini memang selalu ada terindikasi seperti ini, tapi jangan khawatir. Jadi kita mudah. Nah ini kita tinggal beri action dari Windows ini, allow on device. Nah seperti itu. Jadi dideteksinya katanya ini virus, tapi bukan virus. Ini mungkin aplikasi yang belum diketahui oleh Windows 10. Jadi itu untuk sistem proteksi ya. Nah, jadi kita akan ulangi save frekuensinya di dokumen ya, kita save ya. Save seperti itu. Sudah selesai ya. Nah, sudah kita di save. Kita lihat hasil save-nya di mana di dokumen ini. Nah, ini dia. Dan isinya seperti ini ya. Jadi kalau kita baca di teks itu dia tidak akan terbaca oleh kita ya. Jadi terbacanya seperti ini ya, tuh. Oh, jadi seperti ini. Dia akan hanya terbaca di sini ya. Begitu ya. Jadi ketika kita akan meload ke perangkat kita tinggal open, kita tinggal masukkan frekuensi kita, tinggal klik open seperti itu. Dan setelah kita koneksikan ke sini, tinggal kita klik write seperti itu ya. Tinggal kita klik aja ini. Dia semua frekuensi akan masuk semua ke sini, ke Dalcom ini ya. Jadi sangat mudah. Jadi rekan-rekan tidak harus memasukkan satu-satu secara manual seperti itu ya. Mudah ya rekan-rekan ya untuk operasional dari Dalcom DL9000 Pro ini ya. Begitu saja rekan-rekan ya untuk cara konfigurasi dan juga cara mengkoneksikannya, men-setting frekuensi sesuai dengan keinginan rekan-rekan di komputer ya, supaya untuk memudahkan rekan-rekan. Setelah selesai kita close dan kita matikan dulu ini. Kemudian sudah kita matikan ini, kita cabut ya. Jadi matikan dulu ini, baru kita cabut supaya save radionya aman ya. Nah seperti itu, kita nyalakan. Nah, oke, sudah tersave ya frekuensi yang tadi kita udah masukkan ya. Kita akan lihat apakah, nah betul berarti ya. Ini hanya contoh saja ya. Jadi receivernya di 145500, TX-nya di 143400. Nah, mudah sekali sekarang rekan-rekan untuk operasional dari Dalcom ini. Setelah selesai jangan lupa masukkan lagi ininya ya, karena ini sangat penting. Harus dikunci lagi, takutnya kemasukan air, karena HT ini HT yang tahan air. Jadi harus benar-benar kita proteksi secara menyeluruh ya dari HT ini. Terima kasih rekan-rekan, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat konten-konten di Norman Radio Workshop. Dan singkatnya seperti itu untuk petunjuk cara instalasi ataupun cara memasukkan frekuensi melalui komputer menggunakan aplikasi Dalcom DL9000 Pro ini ya. Cukup mudah sekali dan mudah dipahami rekan-rekan. Selamat berakhir pekan, selamat lebaran bagi rekan-rekan semua yang merayakannya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Salam 73, salam 5155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.